Ini adalah kisah nyata dari seorang gadis cantik yang tidak terima dengan kehidupan miskinnya bersama keluarganya. Dia memutuskan untuk merantau dan menjalankan pekerjaan yang sulit dengan mendapatkan kekayaan dari jalan yang salah, sehingga membuat dirinya menyesal seumur hidup dan harus berubah menjadi seekor babi. Lalu, apa yang dilakukan oleh gadis ini dan mengapa dia bisa berubah menjadi seekor babi? Mari simak video ini selengkapnya. Ayu adalah gadis cantik berusia 20 tahun asal Jawa Timur. Hidup di pinggiran kota bersama 4 adiknya dan kedua orang tuanya. Sebagai anak pertama, Ayu sering merasa terbebani oleh tanggung jawab keluarganya. Ayahnya bekerja keras sebagai sopir angkot, sementara ibunya adalah pembantu rumah tangga. Meskipun kondisi ekonomi keluarganya memprihatinkan, Ayu memiliki gaya hidup yang tinggi. Ia merasa malu dengan kemiskinan keluarganya dan mulai mencari cara untuk mendapatkan uang demi memenuhi gaya hidupnya. Ayu sering meluapkan kemarahannya kepada kedua orang tuanya. Ia tidak terima harus menjalani hidup sebagai anak miskin. Ia merasa bahwa sebagai anak tertua, ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika ibunya mencoba menasihatinya agar bersyukur, Ayu semakin marah. Namun orang tuanya tetap menyayangi Ayu dan berharap suatu hari nanti ia akan memahami perjuangan mereka. Semakin hari, Ayu memikirkan jalan keluar sendiri tanpa melibatkan keluarganya. Dalam pikirannya, hanya kekayaan yang bisa membuat hidupnya lebih baik dan membuktikan bahwa ia tidak akan selamanya hidup dalam kemiskinan. Merasa tidak tahan hidup dalam kemiskinan, Ayu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan merantau ke Jakarta. Saat Ayu menyampaikan niatnya, ibunya menangis terseduh-seduh, memohon agar Ayu tidak pergi. "Nak, Jakarta itu keras, kamu tidak punya siapa-siapa di sana," ujar ibunya dengan penuh kekhawatiran. Ayu tidak peduli, ia merasa bahwa hidup di kampung hanya akan membuatnya semakin terpuruk. "Bu, ayah, aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku ingin kaya, aku ingin sukses. Kalau aku tetap di sini, hidupku tidak akan berubah," balasnya dengan nada tegas. Ayahnya mencoba menasihati dengan lembut, tetapi Ayu tetap saja kukuh pada keputusannya. Di malam sebelum keberangkatannya, Ayu berkemas dengan penuh semangat meskipun hatinya sedikit berat meninggalkan adik-adiknya. Adik bungsunya yang baru berusia 5 tahun memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskan. "Kak Ayu, jangan pergi, aku takut kakak nggak pulang lagi," ujar si kecil dengan mata berkaca-kaca. Ayu hanya tersenyum tipis mengelus kepala adiknya, lalu berkata, "Kakak janji, kakak akan pulang nanti, membawa banyak uang untuk kita semua." Dengan bekal seadanya, Ayu berangkat ke Jakarta menggunakan bus ekonomi. Di perjalanan, pikirannya bercampur aduk antara harapan dan ketakutan kota Jakarta yang selama ini ia impikan kini terasa seperti misteri besar. "Aku pasti bisa. Aku tidak mau kembali ke kampung tanpa membawa keberhasilan," gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat tiba di terminal Jakarta, Ayu segera merasakan kerasnya kehidupan kota besar. Hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, suara klakson kendaraan, dan aroma asap knalpot menyambut kedatangannya. Ayu berdiri di tengah keramaian, membawa tas kecil yang berisikan seluruh harta bendanya, sambil berbisik pelan, "Jakarta, aku datang. Jangan kecewakan aku." Di Jakarta, Ayu memulai kehidupannya dengan penuh perjuangan tanpa tempat tinggal tetap. Ia awalnya menumpang di rumah seorang kenalan yang ia temui melalui rekomendasi teman di kampung. Namun,
Situasi tersebut tidak berlangsung lama, karena kenalannya mulai meminta uang sewa yang tidak mampu Ayu bayar. Akhirnya, Ayu mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe malam. Kafe itu bukan tempat biasa, suasananya remang-remang, dipenuhi musik keras dan sering dikunjungi oleh pria-pria yang mencari hiburan. Awalnya, Ayu merasa tidak nyaman dengan lingkungan ini. Ia sering menerima tatapan tajam dari pelanggan laki-laki yang memandangnya dengan maksud tertentu. Namun, Ayu tidak punya pilihan lain. Ia butuh pekerjaan dan penghasilan. Setiap malam, Ayu harus melayani pelanggan dengan senyuman, meskipun hatinya tidak tenang. Beberapa pelanggan pria sering mencoba merayunya dengan rayuan manis atau bahkan menawarkan uang sebagai imbalan untuk kencan. Ayu menolaknya dengan sopan, tetapi semakin sering ia bekerja, semakin banyak godaan yang menghampirinya. Rekan-rekannya di kafe bahkan menyarankan Ayu untuk menerima tawaran tersebut agar bisa mendapatkan uang tambahan. Meskipun merasa tergoda karena tekanan finansial, Ayu mencoba bertahan. Namun pekerjaannya tidak hanya membuatnya berurus dengan pelanggan nakal. Ia juga sering dimarahi oleh manajer kafe yang galak dan menuntut pelayanan sempurna. Beberapa kali Ayu menangis diam-diam di ruang ganti karena merasa terhina oleh perlakuan orang-orang di sekitarnya. Di kafe tempat Ayu bekerja, ia bertemu dengan seorang pria bernama Riko. Penampilannya yang rapi, senyumnya yang menawan, dan sikapnya yang ramah membuat Ayu tertarik. Riko sering datang ke kafe dan secara perlahan mulai mendekati Ayu. Ia memberikan perhatian kecil seperti menanyakan kabar, memberikan tip besar, atau sekadar menghibur Ayu saat ia terlihat lelah. "Kamu cantik, Ayu. Seharusnya kamu tidak bekerja di tempat seperti ini," ujar Riko suatu malam sambil menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu membuat hati Ayu bergetar. Setelah berminggu-minggu mengenal Riko, Ayu mulai merasa bahwa pria ini adalah orang yang berbeda dari pelanggan lain, tampak tulus dan peduli. Tak butuh waktu lama, Riko berhasil memenangkan hati Ayu. Mereka mulai berkencan dan Ayu merasa akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa memberinya rasa nyaman di tengah kerasnya kehidupan Jakarta. Riko sering mengajak Ayu makan di restoran mahal, membelikan hadiah kecil dan berbicara tentang masa depan bersama. Ayu yang haus akan kasih sayang dan perhatian merasa bahwa Riko adalah jawaban dari doa-doanya. Bahkan, Ayu rela jika Riko telah merenggut kesuciannya. Namun, setelah Riko mendapatkan apa yang diinginkannya dari Ayu, sikap Riko berubah drastis. Ia tidak lagi sehangat dulu. Riko mulai jarang menghubungi Ayu dan sering menghilang tanpa kabar. Ketika Ayu mencoba bertanya, Riko selalu memberikan alasan atau bahkan marah. "Jangan terlalu mengekang aku sibuk," katanya dengan nada tinggi. Hati Ayu hancur ketika mengetahui bahwa Riko ternyata sering menggoda wanita lain. Bahkan beberapa dari mereka adalah teman-teman Ayu sendiri. Ayu merasa ditipu dan dipermainkan. Dengan hati yang terluka, Ayu akhirnya memutuskan hubungan dengan Riko. Tetapi luka yang ia rasakan tidak mudah untuk sembuh. Pengkhianatan Riko menjadi salah satu alasan Ayu merasa semakin putus asa dengan kehidupannya di Jakarta, mendorongnya untuk mencari pelarian baru ke tempat lain. Akhirnya Ayu memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Ia ingin melupakan masa kelam itu dan mencari kehidupan baru di luar. Kota besar yang penuh dengan kenangan buruk dalam kebingungannya. Ayu teringat akan Vina, teman lamanya dari desa yang sudah lama merantau ke Kalimantan sebelum Ayu pergi ke Jakarta. Mereka pernah berkomunikasi dan berbagi cerita. Vina selalu menyemangati Ayu dan menceritakan betapa suksesnya hidup di Kalimantan. Dengan harapan baru,
Ayu pun menghubungi Vina dan memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, Ayu disambut dengan hangat oleh Vina yang kini telah sukses di sana. Vina memiliki rumah yang nyaman dan kehidupan yang tampak makmur. Vina pun dengan gembira menyambut kedatangan Ayu dan mereka menghabiskan waktu bersama mengenang masa lalu mereka di desa. Setelah beberapa hari beradaptasi, Vina mulai bercerita tentang pekerjaan yang bisa mengubah nasib Ayu. Vina menawarkan Ayu untuk bekerja dengan cara yang sangat tidak biasa, yaitu menjadi babi jadi-jadian. Pada awalnya, Ayu tidak percaya dengan apa yang didengar. Namun Vina meyakinkan Ayu bahwa pekerjaan ini sudah lama dilakukan oleh orang-orang sukses di sana dan menjanjikan kekayaan yang sangat besar. Vina menjelaskan bahwa untuk menjadi babi jadi-jadian, Ayu harus menjalani ritual khusus yang akan memberinya kemampuan untuk mencuri uang dari rumah-rumah orang kaya. Dengan bantuan mistis yang bisa merubah dirinya menjadi seekor babi, Ayu bisa masuk tanpa diketahui dan mencuri uang dalam jumlah besar. Hasil dari pekerjaan itu akan memberikannya kekayaan dalam waktu singkat. Namun, ada risiko besar yang harus dihadapi. Meski merasa ragu dan terkejut, Ayu yang tengah dilanda kekecewaan besar dan ingin mengubah nasib, akhirnya setuju untuk mencoba pekerjaan tersebut. Setelah Ayu memutuskan untuk mengikuti tawaran Vina, keduanya memulai perjalanan menuju lokasi ritual yang terletak jauh di pinggir hutan Kalimantan. Di sepanjang perjalanan, Ayu merasa bingung dan cemas ketika mereka tiba di sebuah rumah kecil yang terisolasi. Ayu disambut oleh seorang dukun tua yang tampak misterius. Dukun itu terlihat tua dan usang dengan tatapan mata yang tajam. Namun penuh kebijaksanaan, Vina memperkenalkan Ayu kepada dukun tersebut, yang kemudian mengarahkan mereka menuju sebuah tempat di belakang rumah yang terlihat seperti sebuah ruang ritual. Di sana terdapat sebuah lingkaran besar yang digambar dengan simbol-simbol aneh dan lilin yang menyala di sekelilingnya. Aroma dupa menyengat memenuhi udara, menciptakan suasana yang tebal dan keheningan serta ketegangan. Vina yang sudah terlihat lebih tenang memberitahu Ayu bahwa ritual ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kekuatan yang dijanjikan dukun itu. Kemudian menginstruksikan Ayu untuk duduk di tengah lingkaran sambil memejamkan mata. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara yang rendah dan serah, membuat Ayu semakin merasa takut dan ragu. Namun Vina tetap menenangkan Ayu, mengatakan bahwa semua ini bagian dari proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan mereka. Ayu pun mencoba untuk menenangkan diri, meskipun hati dan pikirannya bertarung dengan ketakutan dan keraguan. Namun tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba saja, sang dukun tertarik melihat kecantikan Ayu. Dukun itu pun membuat alasan bahwa Ayu harus mau ditiduri sang dukun untuk menyempurnakan ritual yang sudah dijalaninya. Dengan berat hati dan sudah terlanjur menjalani ritual yang dijalaninya, akhirnya Ayu bersedia menjadi pelampiasan sang dukun di malam itu setelah ritual itu selesai. Ayu merasa dirinya tidak utuh lagi, tubuhnya mungkin masih sama, namun hatinya telah berubah. Ia merasakan sesuatu yang sangat berat, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang, tergantikan oleh rasa kesedihan dan penyesalan. Keesokan paginya, Ayu pun meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Vina untuk mempersiapkan diri menjalankan ritual mencari kekayaan. Di malam harinya, Vina yang sudah lebih berpengalaman dalam pekerjaan ini mulai mengajarkan Ayu bagaimana cara menjadi babi jadi-jadian. Ayu yang sebelumnya merasa ragu, kini mulai menyesuaikan diri dengan peran barunya. Malam pertama mereka menjalani pekerjaan itu, Ayu pun merasa ketakutan. Namun, Vina membimbingnya untuk bertransformasi menjadi babi, dan proses itu bukanlah hal yang mudah.
Tubuh Ayu pun tiba-tiba terasa aneh saat ia merasakan perubahan tubuhnya menyusut dan membentuk tubuh babi yang hitam berkilau. Matanya yang manusiawi kini berwarna merah menyala dan ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang bukan milik manusia biasa. Selama beberapa detik, Ayu merasa seolah-olah dirinya menghilang menjadi makhluk yang bukan manusia lagi. Vina menjelaskan bahwa Ayu harus berjalan, menyusuri jalan-jalan yang sepi, memasuki rumah-rumah orang kaya yang memiliki banyak harta. Selama Ayu berada dalam wujud babi, tidak ada yang bisa melihat Ayu atau mendengarnya. Ayu hanya bisa mendekati rumah orang-orang kaya, mencari tempat yang aman untuk mencuri uang tanpa diketahui. Setiap malam, Ayu pergi ke rumah-rumah yang paling kaya di daerah itu. Rumah-rumah megah yang penuh dengan uang dan perhiasan. Pada awalnya, Ayu merasa ngeri dengan setiap langkah yang mereka ambil. Ia seringkali terbayang dengan wajah-wajah orang yang telah mereka curi uangnya. Namun dorongan untuk memperoleh lebih banyak uang selalu mengalahkan rasa penyesalan itu. Setiap malam, ia dan Vina melaksanakan tugas ini dengan cepat dan tanpa suara. Ayu merasakan yang tak bisa dijelaskan ketika ia berlari di malam hari, merasakan angin malam yang dingin menyapu tubuh babinya. Ada kepuasan yang aneh setiap kali ia berhasil mencuri uang, merasa bahwa ia semakin dekat dengan impian yang selama ini ia idamkan. Hasil dari pencurian itu mulai terlihat. Uang dan perhiasan yang mereka ambil setiap malam menumpuk dan Ayu terkejut. Apa yang sebelumnya hanya bisa ia impikan, kini menjadi kenyataan. Ia merasa semakin kuat dan tak terbendung. Suatu hari, Ayu pulang ke kampung halamannya dengan membawa perubahan besar. Dalam waktu singkat, ia membangun sebuah rumah megah, membeli tanah dan sawah, serta menghadiahkan sebuah angkot baru untuk ayahnya. Orang tuanya sangat bangga dan bahagia melihat keberhasilan Ayu. Meskipun ia tak pernah menceritakan dari mana asal uang yang ia peroleh, namun kebahagiaan itu bercampur dengan perasaan ganjil di hati mereka. Ada sesuatu dalam sorot mata Ayu yang berbeda, seolah menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk diungkapkan. Sebulan berlalu, Ayu memutuskan untuk kembali ke Kalimantan dan melanjutkan pekerjaannya yang tidak biasa itu. Namun kali ini, desas-desus tentang babi ngepet terdengar di seluruh desa. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya ditemani cahaya redup dari lilin yang dijaga Vina di sebuah kamar kecil. Sementara Ayu dalam wujud seekor babi berjalan hati-hati melewati pekarangan warga untuk menjalankan pekerjaannya yang tak biasa. Namun tanpa ia ketahui, warga telah lama mempersiapkan jebakan. Setelah banyaknya laporan tentang kehilangan uang, mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap, menanti saat yang tepat untuk menangkap makhluk yang mereka yakini sebagai babi jadi-jadian. Ketika Ayu sedang asyik menjalankan aksinya, salah seorang warga berteriak, "Itu dia!" Serentak, warga keluar dari persembunyian membawa berbagai senjata dan obor. Ayu yang masih dalam wujud babi terkejut dan berlari secepat mungkin mencoba melarikan diri. Namun, jumlah warga terlalu banyak dan mereka mengepungnya di sebuah lapangan terbuka. Nafas Ayu tersengal, tubuhnya menggigil di tengah lingkaran manusia yang penuh amarah dan dendam. Tepat saat warga bersiap untuk menghabisinya, seorang pria dari kerumunan berteriak, "Tunggu, jangan lakukan apapun dulu." Suaranya yang lantang membuat semua orang terhenti. Pria itu mendekat dengan raut wajah tegang, lalu berkata, "Ini bukan babi biasa. Aku tahu ini adalah seorang wanita." Perkataan itu membuat semua warga terkejut. Mereka perlahan mundur, sebagian terlihat bingung, sebagian lagi mulai curiga pada identitas sebenarnya dari makhluk tersebut. Setelah menyadari bahwa yang dihadapi mereka bukanlah babi biasa, warga memutuskan untuk menangkap Ayu hidup-hidup.
Mereka membawa kandang besi yang telah mereka siapkan jauh-jauh hari untuk mengurung makhluk yang mereka anggap meneror desa. Ayu yang sudah tak berdaya dimasukkan ke dalam kandang itu dengan tubuhnya masih dalam wujud babi. Warga pun berkumpul, sebagian rasa puas karena akhirnya berhasil menangkap dalang di balik kehilangan uang. Sementara yang lain mulai merasakan ketegangan. Bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita yang bersembunyi di balik sosok babi tersebut. Sementara itu Vina duduk gelisah di kamar kecil, tempat lilin yang dijaganya telah padam. Sejak malam sebelumnya, hatinya dipenuhi kecemasan, memikirkan Ayu yang belum kembali. Ketika pagi tiba, kabar buruk menyebar di desa. Seekor babi yang diduga sebagai babi ngepet telah ditangkap warga dan dikurung dalam kandang besi. Vina dengan dada berdebar segera menuju lokasi tersebut. Di sana ia melihat Ayu dalam wujud seekor babi terkurung di dalam kandang. Mata babi itu basah, meneteskan air mata, dan tubuhnya terlihat lemah seolah memancarkan kesedihan yang mendalam. Ketika Vina berdiri di depan kandang, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Perlahan, wajah babi itu berubah menampilkan sosok wajah manusia, yaitu wajah Ayu. Para warga yang berkumpul di sekitar kandang terpana dan melangkah mundur dengan ekspresi penuh keterkejutan. Keheningan seketika menyelimuti suasana, hanya dipecahkan oleh bisikan. Tak percaya, di antara mereka, Vina hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa rahasia besar Ayu telah terbongkar di hadapan semua orang. Vina merasa tak mampu berbuat banyak, hanya bisa melihat sahabatnya yang terperangkap. Dalam nasib yang mengerikan, Vina yang merasa hancur melihat keadaan Ayu, tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu dengan tekad yang kuat. Ia memutuskan untuk menghubungi orang tua Ayu di kampung. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Vina berhasil menghubungi ibu Ayu dan memberitahukan keadaan putrinya yang kini terperangkap dalam kandang tersebut. Ibu Ayu menangis histeris mendengar kabar itu, dan dengan segera ia memberitahu suaminya. Beberapa hari kemudian, Ayu mendengar langkah kaki yang tak biasa. Ia menatap kandang dan melihat kedua orang tuanya yang dengan wajah penuh kecemasan. Kedua orang tua Ayu hanya bisa menangis. Ayu mencoba untuk berbicara, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak seperti dulu. Ia hanya bisa mengeluarkan isakan tangis menatap kedua orang tuanya yang begitu sangat mencintainya. Namun tak ada yang bisa dilakukan oleh orang tuanya. Mereka hanya bisa berdiri di sana menatap Ayu yang sudah berubah wujud menjadi babi untuk selama-lamanya.